Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Atas rahmat dan izin Allah lah kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Jenderal Sudirman ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua sehat Bapak Ibu jemaah nggih? Amin. Alhamdulillah. Semoga Gusti Allah senantiasa maringi kita sehat sehingga segala aktivitas kita, ibadah kita, kegiatan kita sehari-hari dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita ini adalah umatnya. Marilah kita menjadi umatnya yang setia menjalankan syariat yang telah beliau bawa kepada kita semua ini. Semoga kita semua yang mengikuti sunnah beliau, meneladani beliau, nanti kelak pada akhirnya masuk surga bersama beliau. Dan yang pasti kita berharap semua kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Jenderal Sudirman yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita akan membahas temanya sebenarnya ciri orang bodoh ya, tapi saya serahkan tadinya kepada teman-teman di Masjid Jenderal Sudirman ini untuk memilih apa yang tepat gitu. Kita ingin bicara orang bodoh itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Tapi saya kira tidak jauh juga dari tema yang ditampilkan, bahwa kita jangan menjadi orang yang bodoh lah, ya. Tapi kita akan istimewa ketika kita itu menjadi orang yang pintar. Dan bodoh yang dipahami di sini itu bukan bodoh dalam artian tidak tahu sama sekali. Bodoh yang akan saya coba jelaskan ini bodoh dalam sudut pandang agama. Orang yang bodoh itu sebenarnya apa gitu. Lalu ciri-cirinya seperti apa gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab bodoh itu biasa disebut dengan bahlul gitu kan. Juga disebut dengan jahlun. Ya, kalau disebut dengan Abu Jahal itu kan bapak bodoh. Sebenarnya dia bukan bodoh, nggak ngerti apa-apa Pak. Dia malah tokoh dia Abu Jahal itu. Tapi kebodohan Abu Jahal itu dia tidak bisa melihat mana yang benar itu loh, dan mana yang salah. Nabi Muhammad itu kan masih keluarganya, ponakannya. Tapi dia nggak tahu bahwa matanya tertutup, hatinya terkunci ketika kebenaran itu dipertontonkan di depannya. Sehingga dia dikatakan bodoh itu di situ. Kalau dia dikatakan Abu Jahal itu nggak ngerti apa-apa, dungu, goblok, bukan itu maksudnya, ya. Nah, makanya kita akan bahas itu tuh. Ciri orang yang bodoh dalam perspektif agama itu sebenarnya seperti apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang istimewa, orang yang pinter. Berarti nanti kita tuh kebalikan dari ciri ini insya Allah, kalau yang kita inginkan itu. Nah, dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 9. Dengan indah Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui, ya, orang pintar tentunya,
dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, orang yang bodoh maksudnya ini. Sesungguhnya hanya para ulul albab atau orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Itu untuk jawaban Abu Jahal tadi itu Pak. Dia tidak punya akal sehat. Bisa berpikir tapi tidak memiliki akal sehat. Sehingga kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi dia tolak mentah-mentah, bahkan dia memusuhi Nabi, bahkan ia menjadikan Nabi itu musuh nomor satunya. Nah, dari ayat ini jelas ya, bahwa kalau orang cerdas dengan orang yang bodoh itu pasti berbeda, gak sama. Allah memberikan pertanyaan seperti itu. Nah, orang yang tahu itu, orang yang pintar itu adalah orang yang memiliki akal sehat. Itu ada filsuf ya Indonesia itu yang sering menggunakan istilah akal sehat. Siapa Pak? Bapak itu tahu tuh, Rocky Gerung ya. Dia mengatakan orang dungu itu gampang aja dia ngomongnya gitu kan. Sampai kamu nggak ngerti itu, kamu tuh dungu kan, selevel presidennya dia bilang dungu gitu. Ya, dia menggunakan istilah itu. Oke, kita nggak bahas dia ya. Oke. Nah, saya ingin membahas bagaimana ciri orang bodoh itu menurut seorang tokoh terkenal ya. Dia ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir yang berasal dari Uzbekistan. Ya, pecahan Uni Soviet, Asia Tengah Bapak Ibu lokasinya. Namanya Abu Laits As-Samarqandi. Atau nama lengkapnya Abu Al-Laits Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Samarkand itu nama kota di sana ya, di Uzbekistan. Sepak bolanya bagus itu Pak di Asia ya. Indonesia juga bagus, insya Allah Piala Dunia. Amin gitu ya Pak ya. Nah, beliau dalam salah satu karyanya yang terkenal itu Tanbihul Ghafilin, pengingat bagi mereka yang lupa, itu menjelaskan ada 6 ciri orang bodoh. Nah, kita masuk enggak di dalam 6 ciri yang beliau maksud ini? Yang mengatakan ini adalah seorang ahli fikih, ahli hukum Islam. Dia ahli tafsir, orang mufassir, dan beliau juga ahli hadis. Ahli hadis itu dia memiliki kepakaran dalam ilmu hadis dan hafal sekian ribu hadis. Nah, dia memberikan nasihat kepada kita, ada 6 ciri orang yang bodoh menurut Abu Laits Samarqandi. Ini yang kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, ciri orang yang bodoh itu adalah orang yang marah tanpa sebab. Ini orang bodoh ini Pak menurut beliau ini. Kenapa begitu? Orang yang tiba-tiba marah tentu sangat membingungkan orang lain. Wong enggak ada sebabnya tiba-tiba nesu itu loh. Gitu kan, ada orang yang seperti itu kan. Enggak ada apa-apa, enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba nesu. Meski marah itu kan unsur manusiawinya manusia, tapi kalau ada orang marah yang kita enggak tahu kesalahan kita, tiba-tiba kita dimarah oleh orang tersebut, biasanya orang-orang tersebut justru membuat orang bisa tersinggung. Nah, marah tanpa sebab ini bisa jadi karena faktor emosi yang tidak terkendali berdasarkan ilusi atau halusinasi yang dapat merusak hubungan sosial. Jadi Bapak Ibu, sederhananya ciri pertama orang yang bodoh itu adalah kalau marah itu tanpa sebab musabab. Bapak Ibu, kita marah misalnya sama anak kita ketika dia disuruh sholat, tidak mau, bahkan dia asik dengan gadgetnya, kemudian kita suruh dia melakukan suatu belajar, dia malah tidak mau, malah ngeles kita, malah membantah kita, malah membangkang, kita marah, itu wajar Bapak Ibu. Tapi kalau tiba-tiba kita memarahi orang tanpa sebab, ya, nah ini perlu dipertanyakan. Nah, kalau kita memiliki sifat seperti ini, itu berarti menurut Abu Laits Samarqandi kita adalah orang bodoh. Itu ciri pertama. Insya Allah kita nggak punya Bapak Ibu, nggak punya, nggak? Insya Allah, amin, alhamdulillah.
Lalu yang kedua, orang yang bicara tanpa ada manfaatnya. Nah, ini orang banyak sekarang itu, orang ngomong itu yang diomongan itu tidak jelas. Atau biasanya kita ngomong itu, dengar orang itu ngomongnya ramutu gitu loh Pak. Atau omdo Pak, gitu, omdo, omong doang gitu loh. Mau ngereneng di sini, ya. Ngomong ngalur ngidul, ditanya jane sampean ki ngomong apa gitu. Ya, dia sendiri nggak bisa menjelaskan. Karena memang ada orang yang seperti itu. Banyak bicara, tapi yang dibicarakannya itu tidak ada isinya. Makanya kalau dikatakan orang pintar itu sedikit bicara, itu benar. Karena orang pintar sedikit bicara, tapi yang dia katakan itu, omongannya itu berisi. Sedikit nasihatnya, tapi bermakna. Tapi kalau ada orang ngomong panjang, ulasannya panjang, ngeles orang itu panjang sekali, tetapi nggak ada isinya, nah itu namanya orang yang bicara tanpa ada manfaatnya. Saya yakin lah Bapak Ibu, kita sebagai orang tua ya, kita tentu ingin menasihati anak kita bicara yang baik-baik, yang enak-enak, yang ada manfaatnya. Ya, tidak asal kita ngomong. Kita menyuruh anak kita sholat waktu azan berkumandang di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita main HP, kita di depan TV, lalu ada anak kita juga main HP, yang kita suruh anak kita, hei tuh udah azan tuh, ayo sholat sana. Gitu. Manfaat gak kira-kira Bapak Ibu? Di saat kita sendiri asik dengan gadget kita, itu enggak manfaat. Dan kira-kira anak kita mau gak disuruh kayak gitu, cucu kita suruh mau gak kayak gitu tuh? Enggak mau. Itu enggak ada manfaatnya. Wong kita menyuruh tapi kita sendiri tidak melakukan. Makanya orang pintar itu kalau melakukan sesuatu itu dia menunjukkan contoh dan memberikan contoh. Orang pintar itu begitu, kebalikan dari ini. Dia azan, ayo kita sholat ke masjid bareng-bareng. Matikan semua peralatan-peralatan yang dipakai. Kondisikan anak kita agar mau ke masjid. Akan mudah Bapak Ibu. Tapi di saat TV menyala, kita asik dengan HP kita, anak kita juga begitu, lalu kita suruh, dia akan ngomong, bapak aja asik kok, malah dadak ngongkon gitu kan, dadak nyuruh, tidak akan berhasil. Kenapa? Karena omongan kita itu tidak ada manfaatnya bagi anak kita itu. Oke? Jadi kalau kita lisan kita itu miliki untuk bicara hal yang tak berguna, apalagi menyinggung perasaan orang lain, apalagi dengan kekerasan kita ngomong, maka semakin banyak bicara, semakin berpeluang kepleset lidah kita itu. Makanya sering kadang-kadang diingatkan oleh pepatah orang tua dulu, mulutmu harimaumu. Itu bisa menerkam kita. Itu. Ada orang dulu menjanjikan begini-begini. Apalagi sekarang kan era digital ya, bisa disimpan ya Pak ya omongannya itu. Nah, lalu besok kita tagih, lah ini mana ini? Omongan kayak gini, dulu ngomong seperti ini, sekarang mana? Gitu loh. Berarti kan mulutmu harimau, membalik kepada orang yang pernah ngomong seperti itu. Maka mulai sekarang kita membiasakan, bicaralah kita yang hal-hal bermanfaat. Kalau tidak ada gunanya, tidak usah. Oke, itu yang kedua menurut Abu Laith Samarkand. Lalu yang ketiga, ciri orang yang bodoh itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bahasa lainnya ini orang yang seperti itu tidak proporsional. Tidak mau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan berikan anak kecil mainan berupa pisau atau korek api yang bisa membahayakan diri anak tersebut. Itu contohnya gitu loh. Main anak-anak kalau anak kecil tuh mainnya main kelereng, main karet, main itu memang main anak-anak, enggak apa-apa. Itu sesuai. Ya. Atau ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita, misalnya kita ajaran yang kita berikan sesuaikan dengan daya tangkapnya anak-anak. Coba ibu bapak perhatikan. Anak TK kalau dia disuruh melipat tangannya di meja seperti ini, itu paling tahan dia diam tuh berapa menit kira-kira Bapak Ibu?
Paling 10 menit ya Pak, 15 menit. Habis itu dia melempar-lempar temannya, habis itu lari-lari di depan kelas. Saya perhatikan anak saya tuh di sekolah kalau TK tuh kayak gitu itu. SD tambah dikit Pak. Ketika disuruh lipat tangan, suruh diem itu lumayan. Sudah mulai meningkat setengah jam lebih bisa diam. Ya. Naik lagi SMP nanti bisa 1 jam, bisa diam. SMA hampir sama, segitulah. Kalau kuliah enggak. Saya ngajar mahasiswa mulai dari S1, S2 sampai S3 itu. Kalau S3 itu yang capek itu orang dosen ya. Saya udah merasa ada 2 jam udah capek gitu loh. Mereka karena mereka gantian ngomongnya kan. Mereka nggak capek. Ini kok waktu udah 2 jam kok asik aja. Karena mereka udah serius belajarnya Pak. Di samping mereka sudah bisa serius karena orang dewasa. Ya, sudah andragogi model pembelajarannya. Bukan pedagogi lagi. Mereka tuh sudah dewasa, nggak perlu diingatkan. Mereka akan diam sendiri dan hanya akan berbicara ketika mereka punya pendapatnya. Dan penuh dengan keseriusan. Di samping itu juga SPP-nya mahal Pak. Nggak serius kuliah SPP-nya di atas 10 juta, ya mikir tuh Pak. Ya, tapi selain itu ya terlihat. Jadi kita harus mengerti, kita paksa anak kita belajar model belajar mahasiswa, nggak bisa Pak. Menunjuk anak SD belajar tuh kita dampingi. Saya yakin Bapak Ibu lebih tahu lah. Dampingi, tunjukkan sama dia. Kita duduk samping dia. Di SMP dia meningkat sedikit. Tidak terlalu lama dampingnya, dia paling bertanya kita. Habis itu garap sendiri. Apalagi udah SMA, dia udah bisa mengerjakan sendiri tanpa perlu didampingi gitu ya. Apalagi kuliah sudah sangat mandiri. Nah proporsional itu penting dalam hidup kita. Kita bisa menempatkan diri kita. Di masyarakat kan kadang kita kan nggak bisa menempatkan diri kita, ya. Kita itu sebagai warga negara, itu posisikan kita sebagai rakyat biasa. Kan banyak orang yang bicara bukan kapasitas di bidangnya, dia bicara sehingga yang dia bicarakan itu keliru. Orang yang bukan porsinya untuk menyampaikan itu, dia menyampaikan itu, dia bukan bidangnya di situ, akhirnya keliru. Nah itulah ciri orang yang bodoh yang ketiga tadi itu, bahwa dia tidak bisa menempatkan dirinya. Jadi orang yang tahu diri itu biasanya pandai menempatkan diri itu Pak. Ya. Jadi kita tuh tidak perlu kita meninggikan diri kita, tetapi kita cukup pandai saja memposisikan diri kita dimanapun kita berada. Pandai kita memposisikan gaya bicara kita, pandai kita bersikap, memposisikan sikap kita dengan sikap yang tepat di mana posisi kita. Itu sudah termasuk kita itu bukan orang yang bodoh. Karena yang keempat, ciri orang bodoh menurut Abu Laid As-Samarkandi ini yang keempat adalah mengumbar rahasia kepada siapapun. Ya. Yang namanya rahasia itu kan mestinya disimpan. Tapi kalau orang bodoh itu dia tidak bisa menyimpan rahasia. Remnya itu blong. Ngomong sama orang ojo kondo-kondo ya, aku cuma cerita sama sampean. Karena orangnya sama, orang yang diceritakan juga bilang, jangan cerita siapa-siapa ya, saya cuma cerita sama sampean. Udah bersambung-sambung akhirnya orang semua tahu. Bahkan hal-hal yang bersifat pribadi pun diceritakan ke orang lain. Makanya rahasia yang kita ketahui hendaknya tidak dibuka kepada orang lain. Ibu-ibu punya suami, suaminya tidurnya mohon maaf ngorok, gak usah cerita sama tetangga. Wah bojoku iki turu koyo kebo. Ale ngorok banter ngapain? Itu kan rahasia keluarga. Nggak perlu itu. Bapak-bapak juga seperti itu. Wah bojoku kan penjaluannya oke gitu kan. Kalau dibawa ke mall tuh saya mikir gitu kan. Kalau nge-mall ya ngemil gitu. Nah, kalau saya nggak banyak bawa uang, repot saya itu. Itu enggak perlu kita ceritakan hal-hal yang seperti itu. Itu rahasia keluarga. Ngapain kita ceritakan hal yang seperti itu? Nah, kalau kita menceritakan hal-hal yang bersifat private, pribadi kepada orang, orang tuh bisa menilai kita, Pak. Wah, ini orang kok rahasia yang sifatnya pribadi gitu kok diceritakan ke orang umum. Apa yang enggak duwe isin? Apa yang enggak punya malu? Nah disitulah orang itu terlihat bahwa dia tidak cerdas dalam menjalani kehidupannya. Saya merasa apa yang dikatakan oleh Abu Laid Samarkandi ini tepat.
Karena kadang-kadang ada orang bangga menceritakan urusan keluarganya pada orang lain. Yang orang lain mestinya tidak perlu tahu. Gitu loh. Misalnya, saya dulu pernah mendapat cerita sungguh-sungguh terjadi, kalau disebut itu true story Bapak Ibu ya. Jadi kisah nyata. Jadi ada kawan, dia tuh kepala KUA, tetangga saya juga kebetulan. Jadi dia menceritakan, saya ini ada kasus yang saya selesaikan di kantor. Apa itu saya bilang? Orang menikah kemarin, hari ini datang ke kantor ke KUA. Loh ngapain Pak? Minta konsultasi langsung minta cerai gitu kan. Loh kok cepet banget, itu namanya belum seumur jagung gitu kan. Kemarin nikah hari ini cerai gitu kan. Itu saya, loh memang apa sebabnya Pak? Saya damaikan, saya coba ini gak bisa. Mohon maaf, kejadiannya hanya karena persoalan BB Pak. Tahu BB Bapak Ibu nggih? Bau badan. Jadi pasangannya itu punya masalah dengan bau badan. Bau badan itu kan bisa disembuhkan. Ya kan? Kenapa tidak dikomunikasikan? Kenapa langsung cerai? Kenapa langsung datang ke KUA gitu loh? Itu bisa didamaikan enggak? Saya damaikan, saya berusaha itu bisa. Kenapa? Loh memang dulu PDKT-nya gimana gitu. Ya enggak tahu saya sampai marahnya si laki-laki itu ngomongnya gini. Ya mungkin mau ketemu saya mungkin 1 botol parfum untuk nyemprot ini. Jadi saya taunya dia wangi aja gitu kan. Ketika saya dekat dengan dia tidur enggak bisa gitu. Astagfirullahaladzim. Ini menurut saya masalah sederhana yang akhirnya orang tahu yang sebenarnya persoalan ini rahasia dia yang dia bisa selesaikan sendiri. Tidak perlu dibawa ke ruang publik apalagi bercerai dengan alasan seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Tidak perlu terjadi. Kenapa? Ada hal-hal yang bisa kita selesaikan yang hanya kita yang tahu, yang itu menunjukkan bahwa kita cerdasnya di situ. Tapi apa yang saya sampaikan barusan tentang yang diceritakan oleh teman saya yang berusaha mendamaikan orang itu, tapi tidak bisa ketemu jalan keluar, saya nggak tahu, ya sudah serahkan, kalian pergi ke pengadilan, selesaikanlah menurut hukum karena tidak bisa didamaikan. Kami di KUA hanya sekedar mendamaikan bahwa masalah ini sebenarnya bukan masalah berat. Tapi wallahu alam, kata kawan saya itu, apa ada masalah lain sesungguhnya kita nggak tahu. Itu hanya mungkin salah satunya mungkin. Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi pada keluarga kita. Jadi kalau rahasia kita itu Bapak Ibu itu adalah amanah sosial dan spiritual. Tentu memiliki resiko jika kita membocorkan kepada orang lain yang tidak berhak tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Itu yang keempat Bapak Ibu. Lalu yang kelima, orang bodoh menurut Abu Laid Samarkandi itu adalah orang yang mudah percaya pada siapapun. Nah ini real ini untuk sekarang Pak. Kita kalau tidak percaya kepada orang lain itu sudah benar. Jangan mudah percaya. Ya. Apalagi sekarang orang mudah sekali tertipu. Nah, ini saya cerita true story lagi nih ya, kisah nyata lagi. Istri saya itu pendamping produk halal ya. Kemarin siang saya antarkan dia ke daerah Bantul sana untuk mendampingi perusahaan-perusahaan seperti ayam potong untuk buat sertifikat halalnya Pak. Sekarang kan harus ya di MUI itu. Nah itu bapaknya tuh cerita ke saya dan istri saya. Kejadiannya kemarin Pak. Kalau hari ini Selasa ya Pak ya. Kami datang ke rumahnya tuh Senin, kejadiannya tuh hari Ahad Pak. Jadi benar-benar anget. Apa itu Pak ceritanya Pak? Saya bilang kan. Sekarang kita benar-benar jangan mudah percaya ya Pak katanya. Loh emang kenapa Pak? Saya itu Sabtu sore ditelepon oleh orang yang mengaku dari Koramil, salah satu kecamatan di Bantul Selatan sana. Polda Selatan gitu ya. Polda Ratan Selatan. Nah terus apa Pak? Saya telepon, Pak, ini Bapak itu namanya saya sebut lah karena enggak masalah saya. Pak Yudi, ini Pak Yudi ya yang punya pemotongan ayam di tempat desa kampung ini. Oh iya betul. Kami butuh ayam potong sebanyak 50 kilo. Kan banyak ya Pak ya, 50 kilo. Gitu. Nah, terus bisa diantar nanti ya Pak ya? Bisa gitu kan. Untuk mana Pak? Koramil. Gimana keluarga sehat? Dia tahu nama istri Bapak itu juga. Istri Bapak namanya ini sehat ya Pak? Ya, apalagi yang ngaku nelpon itu
Koramil, minimal kan Koramil itu kan komandannya itu ya kapten lah Pak ya mungkin ya pangkatnya. Nah, orang percayalah mantuk-mantuk lah dan menjadi kehormatan ketika dipesan ayam. Bahkan dia bilang ayam yang dibeli itu digunakan untuk syukurannya Koramil, cara pengajian katanya. Oh siap Pak gitu kan. Jadi dijemput oleh orang ayamnya itu. Nanti ada anak buah saya menjemput. Ya datang Pak, curiga nggak? Enggak, itu saya enggak curiga, orang beliau juga cepak gitu kan yang datang itu. Terus diserahkan, nah uang nanti ditransfer gitu kan. Saat orang itu ngambil, uang ditransfer betul. Dikirimkan bukti transfer Pak. Dengan jumlah sekian juta itu. Ini untuk kehati-hatian kita saja ya, karena penipu di luar kita tuh banyak sekali. Dikirim buktinya saja. Lewat M-Banking dia cek, belum ada gitu kan. Oh begini Pak, gitu kan. Saya mengirim itu ternyata lebih dari bukti pengiriman itu. Bapak tolong balikkan uang itu, ternyata ini bukan uang yang untuk dibeli ke Bapak. Karena juga ada kita membeli ayam di tempat lain. Yang harganya tidak segitu, uang Bapak kan bukan segitu mestinya. Jadi yang terkirim itu keliru kata dia. Orang itu mengirim sekian juta Pak, minta uang itu dibalik dengan uang Bapak yang punya ayam tadi asli lewat M-Banking dan kirim ya Pak bukti pengirimannya gitu. Nah begitu sudah dikirim dia mulai was-was gitu loh, kok saya ngirim dapat bukti uang selembar kertas hanya di foto gitu Pak, ya kan, foto dilihat JPG gitu, terus dia malah ngirim lewat M-Banking, bahkan bukti dari M-Banking itu langsung kan di share sama dia resinya itu. Dia sadar baru loh. Kok aneh ya, saya ngirim lewat M-Banking, bener ini buktinya ke orang itu membalikkan uang. Sementara orang itu mengirim uang sekian juta hanya di selembar kertas. Saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, kira-kira bisa mudah gak sih membuat bukti dengan selembar kertas itu? Transfer lewat bank ini sekian juta, mudah kan Pak ya? Zaman sekarang difoto lalu dikirim gitu, difoto lalu dikirim ditunjukkan seperti itu. Melayang Pak duit sekian juta dan saat itu dia sudah merasa tertipu, langsunglah dia ke Koramil setempat. Izin Pak mau nanya apa betul di sini akan ada pengajian, lalu pesan ayam ke saya sebanyak 50 kilo ayam segar. Nggak ada Pak. Emang dari mana? Tunjukkan nomornya. Nggak ada, kami punya teman ini. Kan tidak ada foto biasanya Pak ya, dan tidak ada punya nomor ini ayam apa. Kami kalau beli ya mestinya langsung kami beli Pak, langsung kami bayar, dan tidak mungkin kami telepon-telepon kayak gini. Dan ini banyak sekali 50 kilo buat apa. Jadi kita tuh jangan mudah Pak percaya pada siapapun. Ya, pengusaha yang mereka bekerja siang malam, apalagi model saya Pak, kata dia jual tuh, yang dijual tuh ayam yang dibersihkan kotoran-kotoran ayam. Lihat saja rumah kami ini kayak gini, bau ayam semua gitu kan. Ya memang iya, kalau tempat ayam pemotongan ayam itu kan enggak bersih ya, untuk dari steril dari bau-bau itu kan enggak bisa gitu loh. Tapi inilah yang terjadi hanya karena kecerobohan saya. Jadi kalau besok kalau kita misalnya ada orang menghubungi kita, pastikan dulu orangnya siapa. Kemudian ketika sudah memastikan orang itu, baru kita berani mengirimkan uang. Dan modelnya sekarang itu dia mengirimkan bukti pengiriman palsu, lalu dia minta dikirim uang karena tadi salah kirim. Rekening yang dibuat adalah rekening yang benar dimasukkan. Tapi saya juga heran loh Bapak ya, kalau ada teman-teman yang kerja di bank saat ini itu kan apa yang gak bisa dilacak rekening bank itu ya Pak ya. Kan mestinya bisa ya, tapi kok gak bisa gitu. Nah ini yang terjadi. Nah jadi Pak, kalau ada orang datang kepada kita minta tolong, kita nolong boleh lah. Tapi ketika kita minta tolong orang itu ke kita tetap waspada. Tetap kita hati-hati. Jangan lugu-lugu banget. Karena ternyata kalau kita lugu-lugu banget dan mudah kita percaya pada omongan orang, biasanya kita paling mudah kena tipu. Dan sekarang di sekitar kita ini, di dunia inilah ya, banyak banget orang menipu ya. Banyak sekali orang-orang yang bermulut manis, banyak sekali orang yang dengan lidahnya yang halus itu dia membujuk, merayu kita. Padahal ternyata omongan orang itu ternyata adalah omongan yang penuh dengan kepalsuan. Karena yang terakhir, ciri orang bodoh yang ke-6 menurut Abu Laith As-Samarkandi, kita ngepaskan menjelang azan
tidak mampu membedakan mana teman dan mana musuh. Nah, ini Bapak Ibu, ini memang susah ini. Kenapa kita susah membedakannya? Ada istilah teman dalam selimut. Ya toh? Kita sangka dia baik, ternyata menikam dari belakang. Kita sangka dia misalnya jujur selama ini, ternyata penuh dengan kepalsuan. Nah ini banyak ini terjadi di zaman sekarang ini. Orang-orang yang biasanya itu kita anggap baik, walaupun tuh teman tuh bisa saja dia berkhianat, Pak. Ya. Kita kemarin baca berita terbunuhnya pemimpin Hamas ya di Iran ya. Jadi itu kan ternyata justru yang menunjukkan tempatnya di mana dia menginap, Ismail Haniyeh itu Bapak Ibu ya. Itu justru orang dalam tentara Iran itu sendiri, dan itu sudah ditangkap. Garda Revolusi namanya. Yang menjaga sepenuh hati jiwa dan raganya, ini semacam pasukan elitnya Iran. Dan justru orang dalam itu yang membocorkan kepada mata-mata Israel. Bahkan bom itu kan sudah dipasang sekian minggu sebelum Ismail Haniyeh tidur di sana. Coba. Orang dalam kan. Jadi teman, keluarga kita sendiri atau orang yang terdekat dengan kita itu bisa saja menusuk dari kita. Artinya apa? Kewaspadaan itu memang selalu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena memang faktanya kita harus bisa membedakan mana yang benar-benar teman baik, mana dengan teman-teman yang butuh kepalsuan. Teman baik itu gampang membedakannya sebenarnya dengan teman buruk, Pak. Kalau teman baik, dia tidak hanya ada saat kita senang, tapi dia juga ada saat kita susah. Kalau ada orang dengan kita tuh baiknya saat kita senang, saat kita susah dia menghilang, nah itu sudah dipastikan dia bukan teman baik. Dalam hidup itu seperti itu Bapak Ibu. Saya kira saya nggak perlu mengatakan ini, Bapak Ibu lebih bijak dari saya untuk menghadapi kayak gini. Kenapa? Karena faktanya memang seperti itu. Ada pejabat tinggi, ya dihormati oleh rakyatnya, dihormati oleh kita. Ketika dia misalnya menganggap dia kan cuma penuh gini, kita menghormati dia hanya sebagai begitu, enggak. Justru orang kadang-kadang menganggap dia itu sebagai orang yang dihormati karena dia sudah nggak punya jabatannya lagi. Orang mau menghormati dia karena jabatannya. Orang menghormati dia karena kehebatannya saat dia berkuasa. Begitu dia tidak berkuasa, orang tidak menganggap teman. Tapi kalau orang yang baik, teman kita baik, dimanapun dia posisinya ketika kita bertemu dengan dia sekalipun, ya itu posisinya seperti apapun, kita tetap menghormati orang-orang yang seperti itu. Nah jadi kalau berteman dengan orang soleh seperti lagunya Tombo Ati, itu insya Allah kita selamat. Wah. Karena apa? Karena orang soleh itu namanya juga orang soleh, orang baik ya. Dia tidak akan menikam temannya sendiri. Dia akan ada saat kita susah. Dia akan ada saat kita membutuhkan. Dia akan ada ketika kita tidak meminta bantuan sekalipun. Karena memang dia setia kepada kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sesuai dengan jadwal waktu sholat Isya maksimalnya. Saya berharap kita semua bahwa kita terhindar dari 5 ciri-ciri ini. Mari kita dewasa dalam menyikapi hidup kita. Karena usia itu tidak menjadi tolok ukur kedewasaan kita. Tetapi belajar di majelis ilmu seperti ini justru semakin mendewasakan kita dengan ilmu yang kita miliki. Semoga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan khilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.